Emang untuk pulau bisa dipindahin kok? Kenapa nggak kok hadiah buat Pak Jokowi? Kenapa nggak dihadiahin yang di situ ke Solo aja? Dari rapat tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat. Yang itu berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diputuskan melalui peraturan Mendagri, bukan keputusan Mendagri. Ya, undang-undang saja dirubah apalagi Kepmen. Ini kan sebenarnya aturan itu undang-undang, walaupun tidak menunjuk secara khas pulau itu, tapi secara historis, secara keadaan seluruhnya ya Aceh. Hanya karena jarak saja, jarak itu banyak, ya jaraknya dekat, tapi yang diperintah jauh. Tidak ada bisa kompromi di sini. Hanya satu. Kembalikan dengan baik-baik dengan kena dasarnya ini ada masalah jauh lebih besar dari pulau itu apabila pemerintah bertahan, ada masalah yang lebih besar terjadi. Kita mudah-mudahan tidak, tapi kita ingin menjaga kredibilitas pemerintah dari pandangan Aceh. Satu kubu Jokowi itu tidak berdaya menghadapi satu orang JK. JK sendirian itu, dia udah bukan pejabat gitu, tapi ketika dia menyampaikan sesuatu itu Tito, Luhut, Bahlil nggak berkutik. Ulah pejabat yang berlabel loyalis Jokowi sekarang sepertinya punya misi untuk Menusuk dari dalam. Sekarang muncul lagi nih masalah yang ditimbulkan oleh salah satu pejabat yang berlabel loyalis Jokowi, yaitu Pak Tito Karnavian. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia buat keputusan aneh. Dia memindahkan wilayah pengusaha 4 pulau yang sebelumnya di bawah kekuasaan Provinsi Aceh, sekarang di bawah kekuasaan Provinsi Sumatera Utara. Urusan Raja Ampat belum selesai, sekarang muncul lagi urusan beginian. Adeh. Kalau yang itu saya pikir Depdagri kurang kerjaan, karena kan banyak pekerjaan penting yang harus diselesaikan kan. Karena urusan pulau-pulau itu sampai masa JK keluar dengan kasih tunjuk Aceh dan dengan Sumatera Utara dulu bisa dasarnya dari zaman Bung Karno tidak ada soal, kok tiba-tiba sekarang itu menjadi masalah. Jadi saya kira banyak hal penting yang harus diselesaikan. Ya jadi Depdagri juga ya kurangi hal-hal yang tidak produktif untuk menjadi perbincangan publik yang bikin rakyat pusing. Sekarang ini rakyat sudah susah, PHK di mana-mana, orang hidup susah, buat lagi tambah susah. Tentang itu belum final ya. Penentuan batas wilayah itu berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diputuskan melalui peraturan Mendagri, bukan keputusan Mendagri. Yang ada ini keputusan Mendagri tentang pemberian pulau-pulau, bukan menentukan batas wilayah antara Aceh dengan Sumatera Utara atau antara Kabupaten Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi masih terbuka kesempatan untuk mengkaji masalah ini. Kalau dulu ya kita dipecah belah oleh penjajah dengan nasionalisme, seolah-olah Muslim Indonesia bukan saudaranya Muslim Malaysia, bukan saudaranya Muslim Brunei, itu bangsa yang beda. Hari ini satu wilayah pun dipecah lagi oleh Tito. Itu hadiah dari Pak Jokowi ya Pak, dari Pak Tito untuk Pak Jokowi ya Pak ya? Gue gimana cara hadiahnya? Nggak tuh gini loh ya, ngomongin pulau itu pahamin dulu prosesnya berapa lama, ya. Sesama di Sumut aja. Kita tahu lama ya Bang itu Bang? Ya, coba cari tahu lah. Nanti kalau saya ngomong dibilangin nggak ini. Sampaikan juga karena saya dengar sudah sangat panjang Bang. Ya sudah sangat panjang. Gimana hadiah itu hadiah apa sih? Berdasarkan kesepakatan surat yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur, Bapak Gubernur Aceh, Bapak Ibrahim Hasan, kemudian Bapak Raja Inal Siregar, disaksikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada tahun 1992, itu 4 pulau adalah milik Aceh. Ini kan semestinya tidak perlu terjadi. Kenapa? Ya gubernur-gubernur sebelumnya juga nggak ada masalah. Kenapa? Nah, makanya kemudian publik mengaitkan ini dengan saudara Joko Widodo dan kepentingan keluarga Solo, geng Solo. Karena posisi gubernur Sumatera Utara kan adalah
menantu saudara Joko Widodo atau lebih tepatnya suami dari anaknya ya. Ya. Kalau menantu itu kan kurang tepat ya, tapi kalau suami dari anaknya itu tepat lah saya kira ya. Betul. Yang disampaikan Pak Yusuf Kala memang ada benarnya ya Pak ya. Kan ada sejarahnya, ada datanya itu. Nah kalau urusan batas begini, itu bukan Aceh dan Sumatera Utara saja. Ini seluruh Indonesia, apalagi di wilayah timur yang daerah pemekaran baru, batas-batasnya sampai sekarang kan belum jelas. Tapi saya tidak tahu pertimbangan apa, Sedagri kok fokus. Dan itu menjadi tema besar sekarang yang berita utama. Dampaknya seperti apa Pak? Ketika ini nantinya terus bergulir dan mungkin ada pihak-pihak yang mengorkestrasi isu ini. Ya itu, makanya apalagi ini kan masalah terjadi di Aceh, ini soal itu harus hati-hati. Artinya pemerintah harus ambil turun tangan juga ya? Ya sebenarnya itu urusan tidak terlalu besar untuk harus presiden turun tangan. Presiden sudah berbagai masalah menghadapi. Tugas menteri-menteri jangan banyak heboh-heboh lah buat. Analoginya begini, ada rumah yang sebenarnya murah, rumah punya kita. Ya. Tiba-tiba ada orang ngeklaim itu punya dia, lalu terus orang lain, orang yang mendagri inilah katakanlah, sok bijak. Ya sudahlah, rumah kan bisa bareng-bareng ditinggali, kamar yang satu mungkin untuk yang orang lain, yang satu untuk kita, kan toh kamarnya banyak. Kan nggak begitu cara penyelesaiannya. Sebenarnya rumah ini rumah siapa gitu. Oh sebelumnya selama ini kita tinggali nggak ada masalah. Setelah Prabowo yang ambil alih kasus 4 pulau Aceh ini, kini giliran petinggi PDIP yang buka suara mendukung Aceh seperti yang disampaikan Yusuf Kala, bahwa itu ada perjanjian dan fakta-fakta sejarah. Bahkan dengan enteng dia sebut bahwa Mendagri Tito Karnavian kurang kerjaan. Sementara dari kabinet Prabowo sendiri, yaitu Yusril Iza Mahendra, juga berujar bahwa keputusan menteri itu belum final. Percuma dong Pak Tito bikin keputusan. Tito Karnavian harus mundur usai Prabowo putuskan 4 pulau sah milik Aceh. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian didesak mundur dari jabatannya usai Presiden Prabowo Subianto resmi memutuskan 4 pulau yang disengketakan tetap menjadi bagian dari wilayah administratif Aceh. Pasalnya Mendagri Tito dinilai telah membuat gaduh karena berupaya memindahkan kepemilikan 4 pulau di Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara lewat keputusan Menteri Dalam Negeri Kemendagri. Menurut Jamaluddin, ditinjau dari aspek kepolitis maupun strategis yang berkenaan dengan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, kebijakan yang dibuat Tito sebelumnya mengancam stabilitas nasional. Sebelum mengundurkan diri, Jamiluddin menyarankan Tito untuk terlebih dahulu meminta maaf kepada warga Aceh secara terbuka, mengingat akibat keputusan itu Tito sudah membuat warga Aceh resah dan marah. Bahkan kata Jamiluddin, keputusan Tito sudah membuat gesekan warga Aceh dan Sumut. Gesekan itu hampir membuat stabilitas politik nasional goyah. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memutuskan bahwa 4 pulau Aceh akan dipindah kepemilikan ke Sumatera Utara oleh Kemendagri Tito Karnavian dibatalkan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa 4 pulau tersebut akan tetap menjadi bagian dari wilayah administratif Aceh. Adapun 4 pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Ketek.